Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Pemirsa Syahamah Official dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengulang pelajaran yang berkaitan dengan yang fardu ain bagi kita atau yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf melalui buku yang ada di hadapan kita ini, yaitu ringkasan daripada kitab Sulamut Taufiq yang telah diterjemahkan dan disebarluaskan oleh Yayasan Syahamah. Dan kita mulai langsung saja. Kita buka langsung kepada muqaddimah atau pendahuluan dari pengarang atau penulis buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-hayyil qayyum al-mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang maha hidup, kekal, dan mengatur segenap makhluk. Salawat dan salam yang sempurna semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa sekalian, bersalawat kepada Nabi Muhammad maknanya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus menambah dan meninggikan derajat dan keagungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad maknanya adalah memohon kepada Allah untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari apa-apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Nabi Muhammad terhadap umatnya ini. Jadi bukan makna daripada mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad memohon kepada Allah untuk keselamatan Nabi Muhammad, karena para nabi telah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak khawatir akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Mereka tahu bahwa mereka dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadha mukhtasarun jami'un li aghlabi ad-daruriyat allati la yajuzu li kulli mukallafin jahluha min al-i'tiqadi wa masail fiqhiyyatin min at-taharati ila al-hajj wa shay'in min ahkam al-muamalat ala madhhab al-imam al-Syafi'i thumma bayan ma'asi al-qalbi wal jawarihi kal lisani wa ghairihi. Ini adalah buku mukhtasar atau ringkasan yang memuat sebagian besar pokok-pokok ilmu agama yang tidak boleh bagi setiap orang mukallaf untuk melalaikannya. Dalam bahasa lainnya, wajib bagi setiap mukallaf mengetahuinya dan mempelajarinya, yaitu perihal akidah, masalah-masalah fikih, mulai dari tata cara bersuci atau yang dikenal dengan taharah hingga bagaimana menunaikan haji, dan beberapa permasalahan tentang muamalat, semuanya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian penjelasan tentang maksiat-maksiat hati dan anggota badan seperti lidah dan lainnya. Inilah yang dikandung oleh kitab ringkasan ini, yaitu berbicara tentang hal-hal yang dasar dalam akidah, tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bagaimana mengerjakan sholat yang benar sehingga sholat kita, kewajiban sholat kita tertunaikan
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita menunaikan zakat, kemudian bagaimana kita melaksanakan haji yang benar. Juga kita mengetahui jika kita ingin berinteraksi dengan orang yang lainnya dengan semacam jual beli atau sewa menyewa, bagaimana perkara-perkara ini kita lakukan sesuai dengan aturan syarak dan tidak melanggar ketentuan yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan bagi kita, yang diwajibkan kita untuk mengikutinya. Al-aslu li ba'd al-fuqaha al-hadramiyyin wa huwa Abdullah bin Husain bin Tahir, thumma dummina ziyadatin katsiratan min nafa'is al-masail ma'a hadfi ma dzakarahu fi at-tasawwuf وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع. Asal kitab ini adalah karya seorang ahli fikih Hadramaut, yaitu yang bernama Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian dilengkapi dengan banyak tambahan tentang masalah-masalah yang begitu berharga, dengan membuang pembahasan mengenai tasawuf yang ia sebutkan dan mengubah sebagian kalimat-kalimatnya tanpa menyebabkan perubahan pokok pembahasan. Sebagaimana kita jelaskan di awal bahwa kitab ini adalah ringkasan daripada Sulamut Taufiq, dan kitab Sulamut Taufiq ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir, dan nama lengkap kitab ini adalah Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang berbicara tentang kebanyakan fardu ain, apa yang diwajibkan bagi setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Hanya saja di dalam kitab ini disebutkan sebagian yang dia itu ilmu yang benar, ilmu yang baik, yaitu ilmu tasawuf. Cuman hal yang disebutkan dalam kitab tersebut bukan daripada bagian yang fardu ain atau bagian yang fardu bukan bagian daripada ilmu din ad-daruri yang wajib diketahui oleh setiap, yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Maka karena pengarang kitab ini menginginkan agar kitab ini fokus membahas hal-hal yang berkaitan dengan yang fardu ain, maka beliau kurangi daripada kitab ini hal yang tidak berkaitan dengan fardu ain. Meskipun beliau terkadang menyebutkan dalam kitab ini sebagian daripada perkara yang merupakan fardu kifayah karena melihat kepentingan tertentu untuk dipelajari dan diketahui oleh orang banyak. Wa qad nadhkuru ma rajjahahu ba'd min al-fuqaha asy-syafi'iyyin kal-Bulqini li tad'if ma fil asli. Terkadang, kata penulis kitab, kami menyebutkan pendapat yang ditarjih, yang dinilai lebih kuat oleh sebagian ahli fiqih madhab asy-Syafi'i seperti Al-Bulqini untuk melemahkan pendapat di kitab asalnya. Nah, apalagi kelebihan daripada kitab yang kita baca ini, bahwa asal kitab ini Sulamut Taufiq, beliau di situ ada menyebutkan beberapa pendapat yang dinilai oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i bahwa itu pendapat yang tidak kuat. Maka peringkas kitab ini menggantikan pendapat itu dan mendatangkan pendapat yang lebih kuat. Fayambaghi inayatuhu bihi liyuqbala amaluhu asmainahu Mukhtasar Abdillah al-Harari al-Kafila bi'ilmi dinid daruri. Maka hendaklah setiap mukallaf serius mempelajari kitab ini agar diterima amalnya. Kami menamai kitab ini, kata pengarang kitab atau peringkas kitab, Mukhtasar, ringkasan Abdullah al-Harari yang memuat ilmu agama yang pokok. Jadi ringkasan ini disusun oleh seorang ulama besar, ahli dalam bidang hadis, ahli dalam bidang fiqih, ahli dalam bidang ilmu tauhid dan berbagai fan-fan yang lainnya. Beliau meringkas kitab Sulamut Taufiq dan
kembali menyebarluaskannya dan mengajarkannya ke masyarakat, sehingga pemahaman tentang ilmu yang daruri, ilmu din ad-daruri atau ilmu agama-agama yang pokok menyebar di kalangan masyarakat luas. Qala al-muallifu, berkata pengarang rahimahullah, semoga beliau merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati penulis kitab ini. Beliau memulai pembahasan pertama dengan daruriyatul i'tiqad, pokok-pokok akidah, hal-hal yang paling dasar yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf dalam permasalahan akidah atau keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dua kalimat syahadat. Faslun, fasal. Yajibu ala kaffatil mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam wa thubutu fihi ala ad-dawam wal iltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Wajib bagi setiap mukallaf untuk memeluk agama Islam, tetap meyakininya selama-lamanya dan melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya. Dalam agama Islam, bahwa kewajiban bagi setiap mukallaf, orang yang sudah balik, dewasa dan berakal dan telah sampai padanya dasar daripada dakwah Islam, yaitu sampai kepadanya asyhadu an la ilaha illallah, sampai kepadanya la ilaha illallah, pernyataan tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Siapa yang dia dalam usia dewasa, kemudian dalam keadaan berakal, kemudian sampai kepadanya pernyataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam bahasa yang dia pahami, maka dia adalah seorang mukallaf, wajib baginya masuk agama Islam. Dan juga diwajibkan bagi setiap mukallaf bertahan dalam Islam itu tidak boleh ada niatan darinya sedikit pun untuk meninggalkan agama Islam. Karena siapa yang berniat atau berkeinginan meninggalkan agama Islam di masa yang akan mendatang dengan mengatakan misalkan tahun depan saya ingin berganti keyakinan, saya ingin berpindah ke agama yang lain, maka dalam agama Islam dia sudah dihukumi murtad atau keluar dari agama Islam. Karena keyakinan dalam Islam harus sabit, tetap tidak boleh ada niatan memutusnya atau berpindah kepada keyakinan yang lain. Kemudian kewajiban berikutnya adalah mengerjakan apa-apa yang wajib yang diperintahkan dalam agama Islam tersebut dan menghindari apa-apa yang diharamkan. فَمِمَّا يَجِبُ عِلْمُهُ وَاعْتِقَادُهُ مُطْلَقًا وَالنُّطْقُ بِهِ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا فَفِي الصَّلَاةِ الشَّهَادَتَانِ وَهُمَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Di antara hal yang wajib diketahui, diyakini secara mutlak dan wajib diucapkan dengan lidah seketika jika memang mukallaf itu kafir, atau jika mukallaf tersebut bukan seorang kafir, maka wajib mengucapkannya dalam salat, yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwa kewajiban kita, di antara kewajiban yang pertama bagi kita adalah mengenal makna daripada dua kalimat syahadat. Tahu makna dua kalimat syahadat, kemudian meyakininya secara mutlak dalam keadaan apapun, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, dalam keadaan bergembira, dalam keadaan mendapatkan musibah. Tidak boleh berubah keyakinan kita terhadap dua kalimat syahadat tersebut, terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian itu diwajibkan bagi kita, juga diwajibkan mengucapkannya seketika itu juga bagi orang yang belum masuk agama Islam.
orang yang ingin masuk agama Islam, maka caranya satu-satunya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat seketika itu juga, dan tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda, dan tidak boleh bagi orang lain yang ingin mengajarkan orang yang ingin masuk Islam, ingin mengajarkannya 2 kalimat syahadat, tidak boleh baginya menunda-nunda, mengatakan semisal tunggu dulu kita laksanakan pengucapan ini di hari Jumat misalkan, atau tunggu dulu kita daftarkan dulu. Tidak boleh. Kenapa? Karena perintah masuk kepada agama Islam ini harus dilaksanakan secepatnya dan saat itu juga. Karena menunda-nunda itu artinya rela berada dalam kesesatan tersebut, rela berada dalam keadaan tidak Islam. Dan itu dianggap ar-ridha bil kufur, rela dengan kekufuran. Hukumnya juga bisa, hukumnya menjatuhkan seseorang yang rela terhadap kekufuran tersebut, menjatuhkannya kepada kekufuran. Makanya tidak boleh tadi ditunda-tunda. Dan bayangkan jika ditunda-tunda sehingga orang tersebut mati sebelum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dalam agama Islam dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim dan akan termasuk orang yang mendapatkan siksa selama-lamanya di neraka. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu an la ma'buda bihaqqin illallah al-wahidul ahad al-awwalul qadim al-hayyul qayyum ad-daimul khaliqur raziq al-alimul qadir al-fa'alu lima yurid. Makna daripada asyhadu an la ilaha illallah, aku mengetahui, meyakini dan mengakui dengan lidahku bahwa tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara kewajiban kita terhadap syahadat la ilaha illallah, kita harus mengetahui makna daripada ucapan ini. Dan tidak cukup hanya mengetahui, juga harus disertai dengan keyakinan, meyakini. Dan yang dimaksud meyakini di sini adalah ridhon nafsi bima arafathu. Hati kita ini rela menerima apa yang dia ketahui tersebut. Tidak hanya sekedar mengetahui, tapi tidak tidak rela terhadap apa yang diketahui itu. Tahu kita makna dari ucapan itu dan kita menerimanya dengan benar-benar, meyakininya, menerimanya dengan lapang dada. Juga diwajibkan apa? Mengakui bagi orang yang ingin masuk agama Islam. Disyaratkan jika dia mampu mengucapkannya, harus dia ucapkan dengan lidahnya. Harus dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau maknanya dalam bahasa apapun, Nah, tidak cukup hanya sekedar mengetahui dalam hati atau meyakininya tanpa mau mengucapkannya bagi orang yang ingin masuk Islam. Tidak dianggap seorang muslim. Dia diwajibkan jika ingin menjadi seorang muslim harus mengucapkannya dengan lidahnya. Jika tidak, meskipun dia meyakininya dalam hati, tetap dihukumi sebagai orang kafir, dan jika meninggal juga dihukumi orang kafir dan akan kekal di neraka selama-lamanya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia itu Al-Wahid, yang esa, tidak ada sekutu baginya. Kita tidak mengakui ketuhanan bagi selain Allah Ta'ala. Dalam agama Islam, Tuhan yang kita sembah, yang kita yakini sebagai Tuhan adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ahad, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ahad, bukan sesuatu yang terbagi-bagi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jisim, bukan benda, bukan sesuatu yang memiliki susunan, bukan sesuatu yang menerima dibagi-bagi.
bukan sesuatu yang memiliki ukuran besar atau kecil dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Ahad, bukan benda dan tidak bersifat dengan sifat-sifat benda. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sesuatu yang memiliki ukuran besar, kecil atau sedang dan yang lainnya. Karena sesuatu yang memiliki ukuran itu butuh kepada yang menentukannya dan yang mengkhususkannya, menjadikannya dalam ukuran tersebut, bukan ukuran yang lainnya. Yang berukuran menunjukkan bahwa dia dijadikan, yang berukuran menunjukkan bahwa dia butuh kepada yang menjadikannya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada berukuran dan daripada butuh kepada yang lainnya. Al-awwal al-qadim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tiada bermula. Allah Subhanahu wa ta'ala adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Berbeda dengan seluruh makhluk. Seluruh makhluk ini, mulai dari manusia, hewan-hewan atau yang lainnya, langit, bumi, semesta ini, matahari, angkasa dan yang lainnya, keberadaan ini semuanya itu setelah sebelumnya tidak ada makhluk atau alam seluruhnya. Sebelumnya tidak ada, kemudian Allah jadikan, maka dia menjadi ada. Sementara Allah adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Allah ada tanpa permulaan, dan bahasa lainnya Allah ada dan tidak pernah tiada. Al-Hayy, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat hidup. Karena kalau kita tidak mensifati dengan Allah dengan sifat hidup, maka otomatis akan disifati dengan sifat mati. Karena kalau tidak dikatakan Allah hidup, bagaimana alam semesta ini ada? Karena sesuatu yang mati tidak menciptakan. Kita meyakini bahwa alam semesta ini pasti diciptakan, ada penciptanya. Karena setiap bangunan menunjukkan ada yang membangunnya, setiap tulisan menunjukkan ada yang menulisnya, setiap lukisan menunjukkan ada yang melukisnya. Begitu juga alam semesta ini luar biasanya, dan keteraturan yang ada padanya, ukuran dan bentuk yang ada pada alam semesta ini, keberagaman dan berbagai hal pada alam semesta ini menunjukkan dia dijadikan. Ada yang menjadikannya, dan yang menjadikannya, yang menciptakannya tidak memiliki keserupaan dengan alam ini. Jadi Allah maha hidup, dan hidupnya Allah tidak seperti hidupnya makhluk. Hidupnya Allah bukan dengan ruh, bukan dengan tulang, bukan dengan daging, bukan dengan otot-otot. Hidupnya Allah hidup yang tidak bermula dan tidak berakhir dan tidak serupa dengan hidupnya makhluk. Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini bukan karena Allah butuh kepada alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah, salat, beriman kepada Allah bukan karena Allah mengambil manfaat, mengambil sesuatu kebaikan atau mengambil manfaat daripada keimanan kita atau salat kita atau ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil manfaat apapun daripada makhluknya. Dia maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun daripada makhluknya. Makhluknya lah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Al-Qayyum tidak butuh sesuatu apapun daripada makhluknya. Tidak butuh kepada langit, tidak butuh kepada bumi, tidak butuh kepada sorga, tidak butuh kepada neraka, tidak butuh kepada para malaikat. Malaikat bukanlah pembantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang menjadikan kekuatan kepada para malaikat, Allah yang menjadikan malaikat bisa bergerak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sesuatu apapun daripada makhluknya, karena seluruh yang terjadi di alam semesta ini itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang menjadikannya tidak terlepas daripada ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-Daim,
Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal, tiada berakhir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tiada mati, tiada fana, dan tiada berkesudahan. Allah kekal, tiada akhirannya, tidak mengalami kematian, tidak mengalami kefanaan, tidak mengalami kepunahan, tidak mengalami kehancuran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia ada tanpa permulaan, begitu juga adanya tanpa akhiran, tiada berkesudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki awalan, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki akhiran. Ada dan tidak, pernah tiada dan tidak akan tiada selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berlaku baginya masa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dilalui oleh waktu dan masa, karena dia tiada bermula dan tiada berakhir. Al-Khaliq, yang maha pencipta. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu, pencipta makhluk dan apa yang dilakukan oleh makhluk, pencipta zat juga pencipta sifat, pencipta perbuatan-perbuatan, juga pencipta orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Allah yang menciptakan yang baik, Allah juga yang menciptakan yang buruk. Allah yang menjadikan seseorang beriman, Allah juga yang menjatuhkan seseorang tersebut kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang baik, dan Allah perintahkan kita melakukan yang baik seperti keimanan, ketaatan, dan juga perbuatan baik-baik lainnya yang dianjurkan oleh syariat. Allah yang menciptakan itu, juga Allah mencintainya dengan makna Allah akan memberikan ganjaran kebaikan bagi orang-orang yang mau mengerjakannya. Allah juga yang menciptakan keburukan, Allah yang menciptakan iblis, Allah yang menjadikan seseorang jatuh pada perbuatan maksiat, Allah yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan hidayah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita daripada jatuh pada kekufuran, melarang kita daripada jatuh pada perbuatan maksiat. Allah pencipta segala sesuatu, Allah pencipta yang baik, Allah pencipta yang buruk. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridai bagi kita kecuali kebaikan seperti keimanan, ketaatan, dan hal baik lainnya yang dianggap baik oleh syarak dan diperintahkan oleh syarak untuk kita lakukan. Allah yang menciptakan keburukan seperti kekufuran, maksiat, atau keburukan yang lainnya yang dianggap buruk oleh syarak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridai bagi kita kekufuran dan tidak mencintai kekufuran. Justru Allah mengancam bagi yang melakukannya siksaan atau azab di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raziq, yang maha pemberi rezeki. Allah lah yang memberikan rezeki kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur rezeki. Apa yang telah Allah tentukan rezeki bagi seseorang itu, maka tidak akan berubah dan tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Sementara sesuatu yang tidak Allah tentukan bagi orang tersebut, Allah tentukan baginya hal yang lain bukan yang itu, maka tidak akan sampai kepadanya hal yang tidak Allah tentukan baginya. Mau apapun yang dia lakukan, mau siapapun yang ingin mencoba membantunya dalam mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur dan maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Al-Alim, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang, hingga tidak ada akhirnya kehidupan di neraka, kehidupan di sorga. Allah maha mengetahui itu semuanya secara terperinci ataupun secara umum.
tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari sifat mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah ketahui tidak akan berubah. Jika dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala si fulan akan masuk ke sorga, maka si fulan akan masuk ke sorga. Jika dalam apa yang Allah ketahui si fulan akan mendapatkan siksa, maka si fulan akan mendapatkan siksa. Dan apa yang Allah ketahui itu tidak akan berubah sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah Allah kehendaki itu tidak akan berubah. Apa yang telah Allah tentukan itu tidak akan berubah. Kehendaknya yang azali, yang abadi, tiada bermula, tiada berakhir, dan tidak akan mengalami perubahan. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qadir, yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa menjadikan segala sesuatu. Allah lah yang menjadikan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasanya mencakup segala sesuatu daripada yang mungkin akli. Yang akal sehat kita mengatakan sesuatu itu boleh-boleh saja ada dan boleh-boleh saja tidak ada. Tidak boleh bagi kita mengaitkan sifat kuasa Allah dengan yang wajib akli atau dengan yang mustahil akli. Tidak boleh bagi seseorang mengatakan apakah Allah kuasa mematikan dirinya. Juga tidak boleh bagi seseorang mengatakan apakah Allah kuasa menjadikan sekutu baginya, menjadikan Tuhan yang lain seperti dirinya. Ini adalah sesuatu yang merusak akidah. Orang yang bertanya seperti itu maka keimanannya sudah rusak. Orang yang bertanya seperti itu maka akidahnya sudah rusak. Hal yang seperti itu tidak boleh kita katakan ia kuasa, dan juga tidak boleh kita katakan tidak kuasa. Karena jika mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semisal mengatakan, jika dikatakan Allah kuasa untuk mematikan dirinya, maka nanti akan ada orang yang mengatakan kalau ternyata Allah kuasa untuk mematikan dirinya, bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini telah mematikan dirinya dan Tuhan itu tidak ada lagi. Terus buat apa kalian bersusah payah beribadah kepada Allah sementara Allah sudah mati? Makanya kita mengatakan itu hukumnya mustahil, tidak mungkin. Karena yang namanya Tuhan pasti abadi, kekal, dan tiada berkesudahan. Begitu juga tidak boleh dikatakan tidak kuasa, karena mengatakan tidak kuasa sama saja mensifati Allah dengan sifat lemah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak boleh dikatakan, tidak boleh dikait-kaitkan sifat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mustahil akli dan juga dengan yang wajib akli. Sifat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala kita kaitkan dengan yang mungkin akli. Yang akal sehat kita mengatakan bahwa sesuatu itu mungkin saja terjadi, mungkin saja tidak terjadi. Allah kuasa untuk menciptakan yang seperti alam semesta ini atau yang lebih dari ini, yang jauh lebih daripada ini. Tapi tidak boleh kita kaitkan sifat kuasa Allah dengan yang mustahil akli. Tidak boleh kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa menjadikan sekutu atau Tuhan yang seperti dirinya. Karena jika kita mengatakan ini boleh dan kita mengatakan Allah kuasa seperti itu, nanti akan ada orang yang mengatakan boleh saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Tuhan yang lainnya yang seperti dirinya. Dari mana Anda tahu Tuhan itu masih esa? Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan yang lainnya, tidak ada sekutu baginya. Makanya kita mengatakan yang namanya pencipta alam semesta dalam keyakinan kita, dalam keyakinan Islam, dan juga sebagaimana dibuktikan oleh dalil akal, itu pasti esa, tidak mungkin memiliki sekutu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbahaya seperti itu, yang mengait-ngaitkan dengan yang mustahil akal, yang tidak diterima oleh akal, maka itu tidak boleh kita jawab dengan iya, tidak boleh kita jawab dengan tidak. Cukup kita mengatakan sifat kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal dan juga tidak berkaitan dengan yang wajib al-akal.
Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, allazi la haula wa la quwwata illa bihi, al-mawsufu bi kulli kamalin yaliqu bihi, al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqih. Segala hal yang ia kehendaki pasti terjadi, dan segala hal yang tidak ia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki adanya, Allah mengkehendaki tiadanya, dan tidak mengkehendaki adanya, pasti hal itu tidak akan terjadi. Yang tidak ada daya untuk menjauhi perbuatan dosa kecuali dengan pemeliharaannya, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kepadanya kecuali dengan pertolongannya. Allah bersifat dengan setiap sifat kesempurnaan yang layak baginya, dan maha suci dari segala sifat kekurangan baginya. Kita tidak membatas-batasi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakannya pada bilangan tertentu. Bukan seperti orang yang mengatakan kenapa mempelajari sifat 13 atau sifat 20. Bukan tujuannya untuk membatas-batasi, tetapi kita ingin menyampaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin menyampaikan bahwa yang wajib bagi setiap muslim mukallaf mengetahuinya itu, sebagaimana dikatakan sebagian ulama itu 13 sifat, sebagian yang lainnya mengatakan itu 20 sifat. Bukan ada tujuan membatas-batasi. Bahkan para ulama mengatakan Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya, dan maha suci dari segala sifat kekurangan yang tidak layak baginya. Tidak setiap yang kita anggap kesempurnaan bagi makhluk itu kesempurnaan bagi Allah. Semisal kita mengatakan Allah maha mengetahui, tapi kita tidak mengatakan Allah akalnya cerdas, karena akal itu adalah makhluk. Akal itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin akal cerdas merupakan sifat pujian bagi makhluk, sifat pujian bagi manusia misalkan, tetapi itu hinaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mensifati Allah dengan sesuatu yang merupakan sifat makhluk. Jadi segala sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah kita katakan Allah bersifat dengan itu, dan segala sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kita katakan Allah maha suci daripada sifat-sifat tersebut. Jadi tidak ada istilah kata membatas-batasi sebagaimana kelompok di luar Ahlus Sunnah menuduh Ahlus Sunnah seperti itu, dengan mengatakan misalkan Al-Asma'ul Husna saja 99. Bagaimana kalian mengatakan sifat 13 atau bagaimana kalian mengatakan sifat 20? Maka jawaban kita sebagaimana yang dikatakan para ulama, bahwa fahuwa mausufun bi kulli kamalin yaliqu bihi. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya, dan maha suci daripada segala sifat kekurangan yang tidak layak baginya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupainya. Dia maha mendengar dan maha melihat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.